Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ferdiansyah dari kelas 12 TOI 1. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT tentang teks lamaran pekerjaan. Di bagian pertama ada pengertian. Pengertian surat lamaran pekerjaan yakni jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Bagian kedua ada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bagian pertamanya ada A. Bentuk suratnya yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar. B. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan oleh Puebi. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang ingin disampaikan jelas. C. Menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri pelamar. Bagian D ada menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. E. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. F. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima kerja. Bagian selanjutnya ada G. Menggunakan penulisan dan tanda baca. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagian selanjutnya ada ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang A ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya Papua Barat, 28 Agustus 2020 tanpa menggunakan titik. Yang B ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh lampiran 4 lembar. Hal mengenai pemberitahuan.
Selanjutnya yang C ada alamat surat. Syarat-syarat untuk menulis alamat surat yang pertama ada tidak menggunakan kata kepada. Syarat kedua ada alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Syarat ketiga ada jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Syarat selanjutnya ada tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Selanjutnya tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Bagian D ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh dengan hormat, koma berdasarkan titik-titik. Bagian E ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri si pelamar atau tesis. F ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal sebagai berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contohnya nama Nitriana Savitri. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari 1995. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Alamat Dukuh Turi Bumi Ayu Brebes 52273. Di awal tidak boleh menggunakan huruf besar tetapi huruf kecil. Bagian kedua dari isi ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan alasan si pelamar melamar pekerjaan. Selanjutnya ada G. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contohnya ada fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, di akhir menggunakan tanda baca titik koma. Dan contoh kedua ada fotokopi kartu tanda penduduk, di bagian akhir menggunakan tanda baca titik koma. Selanjutnya ada bagian H, bagian penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan si pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya ada I, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya ada hormat saya. Bagian J ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, koma, tanda tangan Nitriana Savitri.
Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.